Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita tidak lanjutkan kajian tentang kitab zikir dan doa. Soal pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Pagi ini kita sandingi pembahasan kita dalam surat Maryam ayat yang ke-12 sampai 14. Jadi kita akan bahas pagi ini surat Maryam, surat yang ke-19 ayat 12 sampai 14. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Yahya khuzil kitab biquwwatin wa atainahul hukma sabiyya wa hanana min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Wahai Yahya, ambillah Alkitab dengan kuat, dan kami datangkan kepadanya hikmah sejak masa kanak-kanak, dan kami berikan kepadanya rasa kasih kepada sesama dan hati yang bersih, dan dia terpelihara dari segala keburukan, dan dia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, dan tidak menjadi orang yang keras hati lagi pembangkang. Nah, itu arti sederhananya surat Maryam ayat 12 sampai 14. Ayat ini Bapak dan Ibu menceritakan tentang sifat-sifat Nabi Yahya. Yahya ini anak Nabi Zakaria. Zakaria ini ya salah seorang nabi yang diutus ke Bani Israel. Zakaria ini diceritakan nanti di surat Ali Imran juga mulai ayat 33, dan juga di surat Maryam ini. Nabi Zakaria itu lama tidak punya anak. Bahkan dia berkata, Rabbi ini wahanal azmu minni, ya Allah, tulang-tulang saya sudah rapuh. Jadi Nabi Zakaria itu sudah rapuh, bahkan berjalan pun tagak pun lah payah. Tua bangka lah bahasa kitanya. Wa mraati akirun, istri saya mandul sejak muda. Jadi dia sudah bertua bangka, istrinya tua juga, mandul lagi. Tapi dia selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah, ya Allah, berilah saya anak. Jangan engkau biarkan saya mati tanpa ahli waris, kira-kira begitu. Ya. Lalu kemudian Allah ceritakan di surah Al-Anbiya ayat 90, maka dia dapat kabar gembira ketika dia sedang salat di mihrabnya bahwa istrinya hamil. Nah, pengumuman istrinya hamil itu di surat Al-Anbiya ayat 90. Menurut tafsiran para ahli tafsir, kenapa di ayat 90 dikabarkan istrinya hamil, padahal Al-Anbiya itu ayatnya banyak, lebih 90, tapi dipilih ayat 90 dan tidak di ayat-ayat sebelumnya. Itu isyarat bahwa istri Nabi Zakaria itu hamil di usia 90 tahun. Nah, jadi ibu-ibu yang usia 60 jangan khawatir. Ya, istri Nabi Zakaria saja hamil usia 90 tahun. Jadi itu mukjizat. Kapan dia hamil? Setelah mengasuh anak yatim namanya Maryam. Jadi Maryam ini bapaknya tidak ada, ibunya juga sudah tua. Lalu Zakaria mengasuh Maryam. Ketika dia mendapati Maryam setiap hari ada makanan datang ke kamarnya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sebagaimana engkau mendatangkan makanan kepada Maryam tanpa sebab, maka beri pula saya anak tanpa sebab yang normal. Kalau sebab yang normal kan muda dan subur, itu sebab normal. Ini sudah tua bangka, mandul, kan tidak normal itu. Makanya Nabi Zakaria berdoa min ladunka. Ladunka itu sesuatu yang tidak normal, sesuatu yang berlaku tidak sesuai hukum sebab akibat. Min ladunka, makanya ada ilmu ladunni. Ilmu ladun itu ilmu yang tanpa sebab.
Bapak Ibu kalau ingin pandai sebabnya belajar. Nah, kalau ilmunya kena belajar itu bukan ilmu laduni namanya. Tapi ada ilmu tanpa belajar. Kan lalunya Pak, tiba-tiba pandai saya bahasa Arab jago Pak. Itu laduni namanya itu. Ya, dan bisa Bapak Ibu. Ya, ada orang-orang tertentu yang diberikan ilmu tanpa sebab itu, namanya ilmu laduni. Nah, jadi Nabi Zakaria ini mukjizat Bapak Ibu, umur 90 tahun istrinya hamil. Ya. Nanti lebih hebat lagi anak yang diasuhnya itu, Maryam. Maryam tanpa suami hamil. Ya. Kalau Zakaria istrinya di usia tua mandul hamil, tapi ada suami. Ini Maryam tidak ada suami, hamil. Nah, lebih hebat lagi. Jadi Zakaria, Maryam itu keluarga itu yang penuh dengan kemukjizatan mereka itu. Maka anak yang lahir ini kemudian diberi nama oleh Allah. Allah yang kasih nama langsung namanya Yahya. Yahya itu artinya hidup, yang hidup. Nah, Yahya ini Bapak Ibu juga seorang nabi yang diutus ke Bani Israel seperti ayahnya juga. Dia sangat dihormati oleh kaumnya. Dan perintah Allah kepada Yahya, inilah kata Allah, ya Yahya khuz alkitab biquwah, wahai Yahya ambillah alkitab dengan kuat. Alkitab di sana maksudnya Taurat. Karena begini Bapak Ibu, kitab yang berisi hukum-hukum yang pertama kali itu Taurat. Sebelum Taurat belum ada hukum-hukum Bapak Ibu. Semuanya boleh saja. Ya, kecuali ya ada aturan-aturan tertentu untuk umat-umat tertentu. Tapi yang berisi hukum yang tertulis itu Taurat. Zabur dia tidak berisi hukum. Zabur itu berisi tasbih-tasbih saja. Makanya diceritakan Allah Nabi Daud yang penerima Zabur itu kalau membaca Zabur itu gunung dan burung ikut bertasbih bersamanya. Karena Taurat Zabur itu isinya seperti kita ini Pak Ibu ya, selawat-selawat, zikir-zikir, hanya itu isinya Zabur itu. Yang berisi hukum itu Taurat saja. Lalu kemudian setelah Taurat ada Injil. Tapi Injil turun setelah Nabi Isa jadi nabi. Nabi Isa ini nabi terakhir untuk Bani Israel. Nabi Yahya ini seusia dengan ibu Nabi Isa, Maryam. Kan ceritanya Maryam diasuh Nabi Zakaria. Dalam pengasuhan itulah kemudian istri Nabi Zakaria hamil, lahir Yahya. Itu artinya Nabi Yahya dan Maryam ibunya Nabi Isa itu hampir seusia, beda-beda 1-2 tahun lah. Nah, Nabi Isa anak Maryam dan menerima Injil Nabi Isa. Karena itu Yahya tidak mengikuti Injil, dia mengikuti Taurat. Nah, karena itulah kata Allah kepada Yahya ini, ambillah Alkitab dengan kuat. Nah, ambil di situ bukan hanya ambil, pegang, enggak. Ambil di sana tuh baca, pahami, amalkan isinya. Nah, karena Bapak Ibu orang Arab kalau mengatakan kata khuz, misalnya ada makanan roti, lalu orang Arab kasih khuz. Nah, ambil itu bukan hanya diambil Bapak Ibu, maksudnya nikmati makan. Itu kata khuz tuh. Jadi kata Allah ke Nabi Yahya, peganglah Alkitab dengan kuat. Taurat maksudnya. Dan memang Nabi Yahya ini Bapak Ibu sangat kuat memegang ajaran Taurat. Matinya Nabi Yahya itu karena dibunuh. Pembunuhan Nabi Yahya itu oleh seorang raja itu karena dia tidak mau mengubah Taurat. Jadi raja yang berkuasa pada masa Nabi Yahya itu Bapak Ibu ingin menikah dengan anak tirinya. Anak tirinya cantik. Dalam hukum Taurat ya, bahkan sampai sekarang dengan Al-Qur'an juga, seorang wanita apabila sudah kita gauli ya ibunya, maka anaknya itu haram kita nikahi. Ya, begitu juga dalam Al-Quran begitu. Salah satu wanita yang haram dinikahi adalah wanita yang ya, ibunya sudah kita gauli. Maksudnya ya saya menikah dengan seorang janda, janda ini punya anak perempuan, maka saya sudah bergaul dengan ibunya, maka anaknya itu seperti anak saya. Haram saya nikahi. Kecuali sebelum bergaul dengan ibunya. Misalnya saya menikah, sudah akad nikah itu nampak lo anaknya rancak, aku ceraikan ibunya. Aku nikah aja anaknya tuh boleh, ya. Kalau ada perasaan, tahu hukum boleh. Nah, raja ini ingin menikah dengan anak tirinya. Dalam kitab Taurat diharamkan. Maka sang raja ingin menjadikan Yahya ini ya sebagai legalitas untuk membenarkan keinginannya.
Maka dia mintalah Nabi Yahya untuk mengubah ajaran Taurat yang satu itu. Tolong katakan kepada manusia banyak ini bahwa ayat yang itu sudah dihapus. Karena dulu biasa Pak Nabi-Nabi itu mengatakan ayat ini nasakh. Ya, ada ayat itu yang dihapus Pak Ibu. Hukumnya dihapus. Ya, ayatnya masih ada tapi hukum sudah dihapus. Sama dengan ayat begini, Bapak Ibu kalau baca nanti Al-Baqarah 180, ya, kalau kamu hendak meninggal dunia dan kamu meninggalkan harta yang banyak, al-wasiyatu lil walidain wal akrabin, berwasiatlah kepada orang tuamu. Jadi orang tua kita boleh menerima wasiat di Al-Baqarah 180. Tapi kemudian Nabi mengatakan ayat itu dinasakh. Maka sejak saat itu ayah dan ibu tidak berhak dapat wasiat karena dia dapat otomatis di An-Nisa ayat yang ke-11. Dan itu biasa Bapak Ibu, ayat-ayat dinasakh itu biasa dulu. Selama Nabi yang mengatakan, karena Nabi itu juga menyampaikan sesuatu bukan keinginan dia, wahyu dari Allah juga. Jadi kalau Nabi mengatakan ayat ini dihapus, tidak berlaku lagi hukumnya Bapak Ibu. Ya. Al-Baqarah 180 itu tidak berlaku lagi itu. Orang tua tidak boleh menerima wasiat dari anak. Karena dia terima wasiat dari Allah di An-Nisa ayat 11. Nah, raja meminta ke Nabi Yahya, tolong engkau katakan kepada manusia, hapus ayat itu. Bahwa menikah dengan anak tiri itu boleh, tidak lagi berlaku. Nabi Yahya tidak mau, Pak Ibu. Walhasil, Nabi Yahya itu dibunuh. Ada yang mengatakan sebagian dia dipancung, ada sebagian mengatakan dia diracun. Itu akibat dia berpegang dengan Alkitab. Nah, jadi Bapak Ibu memang dari dulu orang kalau berpegang dengan ajaran Alkitab, hidupnya akan berhadapan dengan kekuasaan. Dari dulu Bapak Ibu ya. Nah, kalau ingin nyaman, kompromi. Nyaman. Dan makanya ulama-ulama, orang-orang saleh itu dia tidak mau berdekatan dengan kekuasaan, karena kekuasaan itu nanti akan meminta dia melegalkan kebijakannya dengan Al-Quran, dengan Alkitab. Kan ada Bapak Ibu kan, ada ulama sebelum dia terjun ke dunia politik, tegas. Bagaimana hukumnya nih Pak Ustadz? Haram. Lah jadi pejabat, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Halal. Nah, itulah Bapak Ibu kan, tidak teguh dengan Alkitab. Nabi Yahya itu Bapak Ibu, dia sangat teguh dengan Alkitab. Itu perintah Allah. Nah, ketika Nabi Yahya berpegang dengan Alkitab, Allah berikan bonus-bonus kepadanya. Dan ini jadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Kalau Yahya tentu Taurat, kalau kita tentu Al-Quran. Kalau seseorang berpegang teguh dengan Alkitab yang diberikan Allah kepadanya, apa janji Allah? Satu, wa atainahul hukma sabiyya. Orang yang berpegang teguh dengan Alkitab, yang dekat dengan Al-Quran, Allah akan berikan kepadanya hikmah sejak masa kanak-kanaknya. Hikmah ini Bapak Ibu, dia lebih dari ilmu. Kalau ilmu itu informasi-informasi yang tersimpan di otak kita ini, itu ilmu, pengetahuan. Tapi kalau hikmah enggak, hikmah itu kehalusan rasa. Makanya diartikan kebijaksanaan, bijak. Orang yang punya ilmu belum tentu punya hikmah, Pak. Banyak orang berilmu tapi rasanya enggak halus. Orang yang punya hikmah itu halus rasanya. Itu maka orang Minang Bapak Ibu kalau mengecek dengan bijak. Halus, yang bicara halus, yang memahami halus pun perasaannya. Zaman sesuk Bapak Ibu, ya awak kan kalau orang Minang Pak, zaman dulu kalau awak menikah tentu awak tinggal di rumah istri nak Pak. Awak menumpang di rumah istri tu mah. Bawa baju di badan saja tu, namanya boleh ditunggu. Ya kan, datang ke rumah istri. Istri kau lah adik buat rumah di apaknya, di emaknya. Ya, numpang lawak situ. Dan mak rumah awak, mak rumah aku yang punya rumah aku Pak. Dosa anak laki-laki istri awak, adik atau kakaknya Pak. Mak rumah awak aku Pak, yang punya rumah awak menumpang suruh rumah orang Semando ke. Tu nya menyingkir tu Pak. Kalau bujangnya lalu di surau, kalau lebar rumahnya, kalau rumahnya nak pengen merantau. Kalau nya lebar rumah lo, Pak Ibu lebar istri lah.
mak rumah ko Pak kalau di kampung ambo, laki-laki ko Pak kalau lah menikah, biasanya sekali seminggu datang ke rumah induk hari-hari pasar, pergi makan sore. Jadi sore-sore, misalnya kalau pasar di kampung ambo tu hari Sabtu misalnya, atau sore Sabtu tu datang ke rumah induk tu mah, pergi makan. Setiap minggu begitu adatnya. Untuk apa mereka datang mak rumah ko? Dia mencari rumah induknya, dia cari-cari rumah induknya kan. Nah, kok nampak bocor atuk dia Pak Ibu. Ya. Atau mak rumah tu mengecek ke semando tu mah. Ya, kok keceknya kok udahlah tu adik lah. Dan itu anau di tepi bandar tu lah ada ijuk kan lagi. Hanya bertanya ijuk Pak Ibu ko. Bertanya ijuk ko, maksudnya tak nampak rumah dia bocor dia ang menumpang padi-padi ada rumah dia bocor itu basuh Pak Ibu tu. Ya. Jangan dijawab tu. Lah ya doi ijuk bandar, tepi bandar tu anau tu lebih ijuk lah itu. Oh lah mati dah. Ya. Jadi tu jawabnya Pak Ibu, dak mati jawab dah tu. Pelui atuk pa. Itu namanya hikmah. Bahasanya ndak terang benderang. Bahasa itu eriang. Ya, dieriangkan bahasanya Pak Ibu. Tapi yang bijak paham. Saya kalau bicara Bapak Ibu, kamu serang ceramah kan. Tu mau mengecek Bapak Ibu. Enggak lain angin arina Bapak Ibu. Itu maksudnya ndak ari angin dah Bapak Ibu. Ambo minta minum tu. Ya. Jangan Bapak Ibu lurus ambo. Oh iya Ustaz lah 5 hari kau angin hari ndak itu jawabnya lah tu. Cari minum. Dia minumnya. Kebetulan minum rata-rata berarti itu maksudnya lah tu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ada orang ndak bijak Bapak Ibu. Ndak bijak, dia punya ilmu tapi rasanya ndak halus. Bapak Ibu kalau bertamu ke rumah orang, kalau lah orang kalau masuk kamarnya tu pergi pulang lah lagi. Ya. Ndak mestinya mengecek pulang lah lagi tak itu. Tapi gelagat tu wak baca, itu makanya alun takilik lah kalam jok orang Minang tu. Takilik ikan dan dilawit lah tantu jadam. Itu namanya hikmah Bapak Ibu. Halus rasanya Bapak Ibu. Orang yang halus rasa tu Bapak Ibu ndak banyak Bapak Ibu. Ya. Makanya orang Minang kalau makan Bapak Ibu kan bahasanya halus. Nasi telatak minta dimakan, air teladong minta diminum. Bila nak nasi minta dimakan tu nyontok saya. Tapi itu bahasa halus. Kalau pakai sungkahan saya ngaduk, itu dah jadi orang makan kalau Bapak Ibu. Tapi orang makan tu. Itu dah halus bahasa tu, dah bijak. Bapak Ibu kalau sudah makan, orang masih makan, apa kecik orang pasang parabuang ya? Pasang parabuang tu bukan pasang parabuang, bukan ndak nampak orang makan tunggu lah ya, jangan cuci lah tangan dulu tu basuh itu. Pasang parabuang tu basuh, jangan cuci tangan dulu. Tunggu orang makan dulu. Sudah. Begitu bahasa orang Minang ku halus rasanya Bapak Ibu. Ya. Dan orang yang halus rasanya itu syaratnya satu, dia dekat dengan Al-Qur'an. Semakin dekat orang dengan Al-Qur'an, semakin halus rasa orang itu. Bahkan sejak kanak-kanak kata Allah, dia diberikan kehalusan rasa. Ada Bapak Ibu, ada anak ketek tapi cu orang gaik. Ada orang gaik cu anak ketek. Bapak Ibu. Iya. Ada anak ketek Bapak Ibu, tapi halui rasanya Bapak Ibu. Paraso. Tapi ada orang gaik pada rasanya Bapak Ibu. Itu tidak dapat hikmah namanya. Dan Al-Quran yang menjamin dia dapat hikmah. Itu kenapa Al-Quran sifatnya hakim. Yasin wal Quranil hakim. Kalau bacaan seseorang itu Al-Hakim, maka sifat Al-Hakim itu akan menempel pada dirinya. Maka orang yang dekat dengan Al-Quran, Bapak Ibu, dia akan bijak dan halus perasaannya. Bapak Ibu kalau tidak percaya, cobalah. Ada 2 orang anak, Bapak Ibu eksperimen saja anak Bapak Ibu 2 orang yang cik ko dekatkan dengan Al-Quran sejak ketik, dan cik ko tidak usah. Coba calik beko perangainya Pak. Coba calik beko perasaannya Pak. Mayang halus. Yang Al-Quran pasti Pak. Yakin apa Ibu kamu? Jadi sebenarnya Bapak Ibu, anak kita ini kalau ingin ya dia ya Bapak Ibu tidak payah mengecek je kan ada ibu-ibu apa jamaah apa kita ni yang stres menghadapi anaknya. Ya kesalahan kita hanya satu, dia tidak kita dekatkan dengan Al-Quran sejak kecil. Bila didekatkan dengan Al-Quran, Allah sudah menjamin dan ada contoh nyata, dia diberikan Allah hikmah sejak kanak-kanak. Diberikan hikmah. Halus, lembut rasa apa itu perasaannya Pak Ibu. Paraso gitu. Sensitif gitu. Maka zaman sisu orang Bapak Ibu kan tak perlu mengecek banyak. Berang tu tahu je sudut mata saja Pak Ibu.
Sensitif orang dulu tu. Kini ndak le Pak, lah diariaknya macam lihat kawak. Ndak ada sensitif yang tu. Ya. Jadi tidak selalu orang banyak ilmu tu sensitif Bapak Ibu. Ya. Ada ustaz berapa Ibu? Ustaz tidak sensitif ya jamaah Bapak Ibu. Ya kalau jamaah aku acuk-acuk masuk kamar mandi lah rampik orang berhenti lah itu Bapak Ibu. Jangan ceramah dulu. Makanya abu bercalik-calik Bapak Ibu kalau lampik orang keluar abu berhenti lah itu mah. Kalau lah Bapak Ibu. Sebab kalau keluar lampik orang keluar kamar mandi itu Bapak Ibu, itu bahasa kasarnya tidak disampaikan kawa Allah ma ustaz amal sakit paru kami mendengarnya itu bahasa tu Pak. Dan ustaz kau tahu ceramah apa? Kau jamaah lah kalau masuk kamar mandi je ke? Ada dulu imam bagi dah sensitif, lah batuk-batuk jamaah di belakangnya lu rukuk lah leh. Ya. Kalau lah 3 orang jamaah mendaham di belakang rukuk lah leh. Itu sensitif nama tu halus rasanya Pak. Gitu. Nah, jadi Al-Qur'an lah yang ingin yang bisa menjadikan seseorang punya hikmah. Yang kedua wahananan min ladunna, orang kalau dekat dengan Al-Qur'an perilakunya santun, lembut, hanan. Bapak Ibu kalau ingin anak-anaknya santun, kata seperti Nabi Yahya, Al-Qur'an solusinya, tidak ada yang lain. Saya Bapak Ibu tidak ada teori-teori pendidikan barat, ya pendidikan berkarakter, pendidikan teori ini, itu omong kosong saya itu Bapak Ibu. Omong kosong saya teori-teori barat itu. Al-Quran sudah mencontohkan kalau ingin anak kita hanan, punya perilaku yang santun, mengecek santun, perilaku santun, Al-Quran solusinya. Dari KT ajarkan Quran kenyo, dekatkan juga Al-Quran. Maka anak-anak kini maka kok sesantun kok lah hilang Pak Ibu. Pak Ibu kalau yang jadi guru, rasakanlah mengajar di SMP SMA tu Pak Ibu. Angkat tangan Pak Ibu. Bakok Pak Ibu. Anak-anak Pak Ibu kalau tamat SD lah diarak ke yang kampung lah khatam Quran. Ndak kado ke dibaca Quran itu Pak Ibu. Besok ke menikah saya baca Quran itu. Wajar perilaku anak wak madal Pak Ibu. Anak-anak kini ku susah untuk dibentuk Pak Ibu. Kenapa? Kita lupa membentuknya dengan apa yang ditawarkan Allah. Al-Quran. Makanya saya Bapak Ibu respect dengan program mantan Pak Wali itu. Ya. Ada program 6-9-nya. Jam 6 sampai jam 9 malam itu matikan TV, matikan HP, baca Quran sama-sama. Yakin kalau itu terlaksana Bapak Ibu setiap rumah, anak-anak Bapak Ibu tidak akan susah diatur. Cuman susahnya kini tidak, anak-anak suruh baca Quran tuh amaknya main HP. Tak mula Bapak Ibu. Abu punya ya kawan Bapak Ibu, dia programnya setiap hari Kamis malam tuh semua kegiatan off Kamis malam itu selesai maghrib sampai malam itu tadarus keluarga. Semua anak istri semua kumpul di rumah itu dan tadarus. Satu baca lain nyimak, satu baca lain nyimak, satu baca ganti-gantian terus. Dan itu tidak banyak yang melakukan itu Pak. Dan alhamdulillah anaknya itu Pak lembut sadonya, santun sadonya Pak. Kenapa? Karena Al-Quran yang membuat dia santun Pak. Tak ada yang lain Pak. Lalu wazakatan, dia akan menjadi anak yang suci, zakah, bersih perilakunya, bersih ucapannya, bersih. Kenapa? Karena kitab Al-Quran ini kitab suci. La yamassuhu ilal mutahharu fi suhufim mutahharah. Ini kitab suci. Orang kalau berdekatan dengan yang suci, dia suci otomatis. Kalau di dadanya Al-Quran, tidak mungkin perilakunya salah Pak Ibu. Kalaupun ada tuh kasus, tidak bisa digeneralisasi. Bahwa orang kalau dekat dengan Al-Quran suci, karena akan terjaga dengan sendirinya, perilakunya terjaga, perkataannya terjaga. Inilah. Saya kalau pakai peci begini, pakai peci, pakai pakaian begini, mungkin tidak saya masuk ke lokalisasi Bapak Ibu. Tidak. Kenapa? Ini menjaga saya. Peci ini menjaga saya. Tapi kalau mau buka peci, mau pakai baju oblong, mau pakai levis sampi itu, ambo ke lokalisasi, ada masalah enggak Pak Ibu? Enggak, kecil orang bu preman Pak Ibu. Enggak? Itu hebatnya apa yang kita pakai, yang kita dekati, yang kita miliki akan menjaga kita. Kalau Al-Quran ada di hati kita, tersimpan di dada kita, dia akan menjaga kita otomatis Pak Ibu.
Al-Quran itu akan menjaga kita. Itu kenapa kalau kamu dekat dengan Al-Quran, kata Allah, wa zakatan, Allah akan jadikan kau suci, bersih. Makanya Bapak Ibu, orang yang ucapannya kotor, perbuatannya kotor, coba lihat kesehariannya, dekat tak dengan Al-Quran? Tidak. Kamu jamin tidak. Kalau dekat tidak mungkin. Cobalah Bapak Ibu cari imam-imam kita lah. Kan tenang pembawaannya Pak Ibu ya. Omongannya kan rapi ya. Ustaz waktu itu galak sejarang Pak Ibu. Ya galak seketik-seketik saja Pak Ibu. Ya Al-Qur'an itu yang menjagonya. Itu hebatnya Al-Qur'an itu Pak Ibu. Jadi sebenarnya kita yang salah. Kenapa ngambil teori-teori barat mendidik anak? Itu Al-Qur'an itu. Ya, gampang. Wa kana taqiyan, dan dia, kata Allah, terjaga, takwa, terjaga dari segala keburukan-keburukan. Itu yang saya contohkan tadi. Al-Quran yang menjaganya. Tidak mungkin orang kalau dekat dengan Al-Quran lalu ada perilaku menyimpang, kecuali kasus tadi. Ada satu-satu. Tapi umumnya perilaku orang akan menjadi baik dengan Al-Quran. Makanya zaman kini kok Pak, kalau Bapak ingin menyelamatkan anak-anak awak, carilah tempat yang di situ anakku dibangun jiwanya dengan Al-Quran. Baik, otomatis baik. Kamu jamin tuh Pak Ibu. Wa barran biwalidayhi, dan dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua ibu bapaknya. Anak yang berbakti itu tidak usah diajarkan macam-macam, baca suruh saja dia dengan Al-Quran. Dia akan berbakti sendiri itu. Al-Quran yang menuntun dia. Walam yakun jabaran, dan dia tidak menjadi anak yang keras. Jabar itu keras kepala. Kan ada anak Ibu karyangok kan. Asa mengeci awaknya, kadang matunya menjawik. Coba anak-anak awak kini yang main HP, main game, coba Ibu tagahnya main HP. Coba nyululu apa Ibu. Iya. Ambil HP itu Ibu tuh. Itu, ya bana cok nyukunyanya apa Ibu. Disuruh semayang lalu sedang main HP itu, salat lah ya. Beko lah, ma aku nyinyi mak itu caknya apa Ibu. Itu yang jabaran namanya itu. Anak yang jabar namanya itu. Solusinya satu, Al-Quran. Suruh dia hidup dengan Al-Quran. Tidak ada jabar tuh Ibu. Tidak ada contohnya. Nabi Yahya itu kata Allah begitu. Nabi Yahya itu bukan orang yang jabar. Kenapa? Karena dari kecil dia didekatkan dengan Alkitab. Nah, asian, apalagi membangkang. Keras kepala saja tidak, apalagi melawan tadi. Maksiat asian. Jadi orang yang tidak dekat dengan Al-Quran itu potensi asiannya besar, maksiatnya besar. Pasti itu Pak Ibu. Makanya beginilah, Bapak Ibu kalau baca saja Al-Quran tidak usah dihafal. Baca saja Al-Quran itu, otomatis Bapak Ibu akan takut bermaksiat. Akan muncul dengan sendirinya rasa takut berbuat maksiat kalau kita rajin baca Quran. Terlepas hafal atau tidaknya nanti. Rasa takut bermaksiat itu buah dari kedekatan kita dengan Al-Quran Bapak Ibu. Nah inilah Bapak Ibu, ya, rahasia kalau Bapak Ibu ingin anak-anak kita seperti Nabi Yahya. Kuncinya hanya satu, dekatkan mereka dengan Alkitab sejak kecil. Kalau didekatkan dengan Alkitab, itulah anak yang akan kita lihat seperti sosok Nabi Yahya. Begitu Pak Ibu. Kalau ada pertanyaan, saya silakan Pak. Silakan Bapak Ibu, kalau ada di luar tema juga boleh, silakan. Dah cukup Bapak Ibu ya? Kalau tidak ada, ya kalau ada mudah-mudahan ada manfaatnya. Tinggal Bapak Ibu ya, kalau anaknya sudah lewat, malah cucunya lagi ya, cucu. Ya kan kalau anak sudah lewat tuh Pak. Nah, tinggal cucu. Tolong cucu Bapak Ibu didekatkan dengan Al-Quran. Tidak mesti. Ya, karena Ustadz tidak semua orang jadi Ustadz. Tapi dekat dengan Alkitab itu wajib semua orang.
Ya, dengan begitulah kita akan membentuk generasi yang hebat. Ya. Begitu. Cukup Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.